kami lebih lagi Tuhan menyenangkan hati-Mu melalui ucapan syukur kami, pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai katakan sorak-sorai untuk Raja kita. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan.
sampai hari ini Dia ada bersama-sama dengan kita. Allah Immanuel itu tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah Natal tahun ini menjamah hati kita, mengingatkan kita betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur kepadamu Bapa, sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur kepadamu, apa yang kami lewati Tuhan, suka dan duka, kami mau melewatinya bersama-sama dengan Engkau. Amin. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku.
Yesus sebagai Tuhan dan Raja kami. Kami sangat bersyukur Tuhan memberi kesempatan kepada kami tahun ini boleh merayakan Natal. Tuhan memberikan umur panjang bagi kami. Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan. Sampai hari ini Ebenezer, Engkau Tuhan tetap menyertai kami. Segala kemuliaan, pujian, hormat, ucapan syukur kami persembahkan kepada Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh pertolongan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai perjalanan kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih buat malaikat-malaikat yang selalu melindungi kami, sehingga sampai hari ini kami boleh merasakan kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, sehingga pada waktu firman-Mu disampaikan, firman itu benar-benar mendapat tempat di dalam hati kami, merupakan benih yang akan bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami, yang boleh menghasilkan buah-buah kehidupan yang menyukakan hati Bapa di surga. Urapi setiap telinga yang mendengarkan, hati yang siap untuk menerima firman-Mu Bapa. Urapi Roh Kudus, baik kami yang mendengar maupun yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Bila otoritas kuasa Roh Kudus bekerja pagi hari ini, mengurapi setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, yang semuanya itu biarlah bersumber dari isi hati Tuhan, tidak ada yang lain. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar, kami siap untuk merenungkan dan melakukannya di dalam hidup ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Kita akan membaca ayat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius, kita akan baca pasal pertama ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Matius pasal yang pertama ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di hadapan muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki,
Dan engkau akan menamai dia Yesus karena ia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Saudaraku, suatu hari pada saat saya berdoa kepada Tuhan, saya minta tema Natal tahun ini apa? Roh Kudus. Ya. Tema Natal kita tahun ini, Tuhan berbicara Amazing Grace, suatu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada manusia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa setiap hari Natal orang Kristen harus pergi ke gereja merayakan Natal? Baik orang Kristen yang setia maupun orang Kristen yang cuma nongol pada saat di perayaan Natal. Saudaraku, tapi saya katakan kenapa sudah setiap orang Kristen harus merayakan Natal, memperingati Natal di dalam kehidupan mereka, saudara. Karena saya katakan kepada saudara, sesungguhnya di dalam Natal ini ada satu berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan kepada setiap manusia, termasuk saudara dan saya yang ada di ruangan ini. Yang hari ini saudara dan saya sedang merayakan Natal, saudaraku. Nah, saudara yang dikasih Tuhan oleh sebab itu, kira-kira apa yang kita terima di saat kita merayakan Natal? Apa yang kita hanya sekedar memperingati kalau tanggal ini kita akan merayakan Natal? Kalau dulu ada berita-berita, saudaraku, ada pengajaran-pengajaran bahwa orang Kristen sebetulnya tidak boleh merayakan Natal tanggal 25 Desember. Karena tanggal 25 Desember itu adalah penyembahan kepada dewa matahari di Mesir. Saudara ini kasih Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan dengan adanya pandemi seperti ini. Karena apa? Karena banyak gereja-gereja yang sudah merayakan Natal, saudaraku. Dan hari ini juga banyak gereja yang hari ini merayakan Natal, saudaraku. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu saya katakan banyak orang-orang yang mengajarkan tidak boleh merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Karena tanggal 25 Desember itu adalah harinya dewa matahari. Kadang-kadang saya berpikir hamba-hamba Tuhan yang keluarkan statement seperti ini, saya katakan agak lebay, saudara. Sebab apa? Kalau hari ulang tahun saya umpamanya sama dengan hari ulang tahunnya Habib Rizik, lalu saya mengadakan ucapan syukur di sini, saya bertanya kepada saudara, jemaat di sini merayakan ulang tahunnya Habib Rizik atau ulang tahunnya Pak Hendra? Nah. Jadi kalau tanggal 25 Desember saudara dan saya merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, saya percaya saudara yang hadir di dalam perayaan Natal, saudara sedang benar-benar terfokus untuk mengingat kelahiran Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara, boleh sebab itu banyak pengajaran-pengajaran yang hari ini sangat menyesatkan, dan saudara kita sebagai orang Kristen gereja Tuhan perlu hati-hati, saudara. Ya. Oleh sebab itu saya sampaikan kepada saudara, kenapa?
Setiap kita orang Kristen, hari-hari ini adalah bulan gembira di mana kita boleh merayakan perayaan Natal di seluruh muka bumi, di seluruh dunia. Hari-hari ini luar biasa, saudaraku. Natal bukan hanya di negara-negara Eropa, tetapi sampai hari ini Natal sudah mulai menembus sampai ke Timur Tengah. Negara-negara Islam yang dulunya tidak pernah merayakan Natal, hari ini bersama dengan para kardinal, bersama dengan para gembala pendeta, saudaraku, hari ini banyak negara-negara Islam yang justru mengadakan perayaan Natal. Cuma di Indonesia tak silatuk nyeleneh, saudaraku. Hukumnya haram. Ojo meneng merayakan Natal, ngucapin selamat Natal aja hukumnya haram. Nanti di hadapan Tuhan mereka yang ngomong haram itu, di hadapan Tuhan nyala engkau haram. Amin. Nah, saudaraku, masa ngucapin Natal aja haram? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, kenapa orang Kristen merayakan Natal? Supaya saudara dan saya mengerti bahwa hari-hari perayaan Natal ini adalah sebuah hari yang luar biasa bagi setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Amin. Yang pertama, saudaraku, kita lihat, saudara, di dalam ayat yang ke-21, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ini loh ya, saudaraku, Natal adalah kado istimewa dari Tuhan kepada manusia. Amin. Kado yang paling istimewa yang Allah berikan kepada manusia adalah melalui Yesus Kristus yang Tuhan Allah hadirkan di dunia untuk menyelamatkan umatnya. Saudara, kalau ulang tahun senang nggak dikasih kado? Hah? Apa justru kalau ulang tahun harus mau kado? Amin. Bu Indra pernah ngomong sama saya, Bi, boleh tiap tahun aja syukuran ulang tahun. Saya tanya, Ma, kenapa? Mbak disangka boleh kado. Saya ngomong, Ma, puji Tuhan saya dikasih kado, puji Tuhan. Masih pendeta nek dikai kado ya seneng loh. Amin. Tanya Pak Tri kalau gak percaya. Nanti tahun 29 beliau ulang tahun, jangan lupa siapin kadonya. Persis di hari doa malam. Lalu saya berkata, Ma, saya kalau ulang tahun saya adakan syukuran dengan jemaat. Saya tidak tertuju kepada kado. Dikasih kado puji Tuhan, tidak dikai kado kebangetan. Amin. Tapi yang terpenting dalam hidup saya pada waktu saya ulang tahun, saya kepengen ucap syukur kepada Tuhan. Amin. Karena sepanjang setahun yang saya lewati bersama dengan keluarga, bersama dengan jemaat, itu selalu indah. Kenapa indah, saudaraku? Karena Tuhan memberi saya kesehatan, Tuhan memberikan saya kekuatan, Tuhan memberikan saya umur panjang, Tuhan memberikan saya kebahagiaan. Saya bisa mendampingi istri, bisa mendampingi anak cucu, saudaraku, dan saya bisa tetap melayani jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya. Amin. Suatu kado yang paling besar yang saya rasakan dari Tuhan adalah kesehatan, umur panjang, kebahagiaan. Amin. Dan Tuhan memberikan kado kepada manusia yang ada di bumi, yaitu dihadirkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Kita tahu bahwa dosa itu mendatangkan maut.
salah satu pun manusia binasa. Makanya dihadirkan Yesus. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Malaikat berkata kepada Maria, hai engkau yang dikaruniai Allah. Nah saudaraku, saya katakan kepada saudara, kenapa saudaraku? Setiap dari Natal saudara dan saya perlu merayakan Natal. Saudara perlu datang ke gereja. Karena saudara, sebagai bukti saudara dan saya mensyukuri akan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara, yaitu Yesus Kristus diberikan sebagai kado istimewa buat saudara yang mendatangkan keselamatan. Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada hidup kekal. Amin. Itulah sebabnya saudara dan saya perlu bersyukur. Kalau hari ini saudara boleh merayakan Natal, karena hari ini Tuhan memberikan kado hidup kekal, keselamatan lewat Yesus Kristus yang Tuhan hadirkan 2000 lebih tahun yang lalu. Amin. Saudaraku, yang kedua, kenapa kita merayakan Natal? Saya berusaha untuk tertib dalam waktu yang diberikan kepada saya. Yang kedua, kita baca di dalam ayat selanjutnya, ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa saudaraku. Siapa yang sepanjang tahun ini sudah merasa hidupmu disertai Tuhan? Coba angkat tangan. Yang enggak usah angkat tangan. Yang cukup, yang merasa hidup saudara dan saya disertai Tuhan, oleh angkat tangan. Amin. Amin. Anak-anak sekolah minggu semua angkat tangan. Jangan pinter ya. Hidupmu disertai Tuhan. Amin. Amin. Semua naik kelas. Amin. Itu namanya disertai Tuhan. Amin. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ada berita Natal buat saudara dan saya jemaat Tuhan di tempat ini, yaitu Yesus yang lahir akan disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara dan saya hari-hari ini butuh penyertaan Tuhan, saudara. Amin. Kemanapun saudara pergi, saudara dan saya butuh penyertaan Tuhan. Yes. Saya mau tanya, kalau saudara mau pergi ya keluar kota, saudara doa nggak? Minta apa? Supaya hidupmu, perjalananmu disertai Tuhan. Tapi saya mau tanya, setelah saudara pulang dari luar kota, saudara pernah mengucap syukur sama Tuhan? Terima kasih Tuhan, duduk diam sembahyang sak durung ngeling-eling oleh-oleh. Saudara mengucap syukur, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah memberkati perjalanan kami sekeluarga ke Batu, ke Malang, kemana saudaraku, ke Bali. Tuhan, kami boleh tiba kembali di Surabaya dengan selamat. Puji Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Banyak orang Kristen cuma pada waktu mau berangkat minta penyertaan Tuhan, tapi setelah disertai Tuhan lupa untuk mengucap syukur. Oleh sebab itu saya ingatkan kepada saudara bahwa penyertaan Tuhan itu selalu dahsyat di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kalau tahun ini saudara dan saya disertai Tuhan, maka penyertaan Tuhan tetap sama, menyertai saudara tahun depan. Amin. Saudaraku, pada waktu saya doa, Tuhan ingatkan tahun depan ini ada dua hal yang akan dikerjakan Tuhan luar biasa. Yang pertama, Tuhan izinkan malapetaka terjadi di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Saudara dengar baik-baik. Tahun depan saudara akan mendengar berita-berita musibah yang menakutkan.
Dan yang kedua, tahun depan saudaraku, dengar baik-baik, Tuhan tidak mau main-main dengan kekristenanmu, dengan ibadahmu, dengan pelayananmu. Tuhan tak mau main-main. Tahun depan akan dibedakan manakah hamba-hamba Tuhan yang layak terus dipakai Tuhan, dan mana hamba-hamba Tuhan yang tidak layak untuk terus dipakai Tuhan. Dengar baik-baik. Pada waktu saya dengar perkataan Tuhan ini, saya berkata, lalu Tuhan berkata, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, tema jemaat tahun depan apa? Tuhan berkata, jadilah kamu sempurna. Saya berkata kepada saudara, jangan main-main dengan kekristenanmu. Kalau saudara dan saya ingin melihat penyertaan Tuhan dalam hidupmu secara dahsyat, penyertaan Tuhan di dalam bisnismu, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan rumah tanggamu, penyertaan Tuhan di dalam keluarga anak-anakmu, saya berkata kepada saudara, undang Allah Immanuel itu hadir di dalam kehidupanmu dan di dalam perusahaanmu, di dalam keluargamu. Maka Allah Immanuel itu akan menyertai saudara. Untuk saudara dan saya melihat mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember akhir tahun depan, saudara akan menghidup kasih setia Tuhan luar biasa di dalam hidupmu. Bahkan saya akan berkata kepada saudara, tahun depan saudara di tempat ini, engkau akan banyak melihat mujizat terjadi di dalam hidupmu. Doa-doamu yang tahun ini belum dijawab Tuhan, tahun depan akan mendapat jawaban. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, dengan baik-baik, kenapa setiap orang Kristen harus merayakan Natal? Karena Natal ini ada satu berita yang Allah berikan kepada manusia, bahwa lewat Yesus Kristus Tuhan ingin menyertai jemaatnya, gerejanya. Dan setelah Yesus kembali ke surga, maka Yesus meminta kepada Bapa mengutus Roh Kudusnya untuk tetap menyertai saudara dan saya. Amin. Jadi hari ini saudaraku, saudara dan saya disertai oleh siapa? Roh Kudus. Saudara, kalau ibadah, saudara jangan berkata, Tuhan Yesus hadirlah di tempat ini. Tuhan Yesus hadirnya di surga hari ini. Amin. Sampai segala pemulihan, segala sesuatu terjadi, baru Yesus akan turun. Amin. Jadi jangan doa saudara membuat Yesus naik turun, saudaraku. Amin. Karena apa? Dia sudah minta supaya Roh Kudus yang hadir. Amin. Jadi dalam setiap ibadah kita hanya minta, Tuhan Allah Roh Kudus, kehadiranmu memimpin ibadah kami. Kehadiranmu Roh Kudus akan menjaga setiap umatmu. Dan kami percaya Tuhan, kehadiran Roh Kudus akan membuat kelegaan bagi setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mengalami beban berat. Tuhan berkata, marilah datanglah kepadaku, hai kamu sekalian yang lelah dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya tidak tahu kondisi saudara hari-hari ini menjelang akhir tahun ini. Apakah saudara sudah capek, lelah di dalam hidup ini? Karena beban masalah persoalanmu yang tidak pernah berhenti. Satu selesai, satu muncul, satu selesai, satu muncul. Kelihatannya baru, semuanya baik, muncul aja masalah baru, masalah baru. Itulah dinamika sebuah kehidupan bagi saudara dan saya. Tapi satu hal, masalah boleh muncul di dalam hidup saudara dan saya, tapi kasih karunia Tuhan akan tetap menyertai kita. Amin. Inilah yang Tuhan ingin ingatkan. Kenapa saudaraku kita patut bersyukur di hari Natal? Karena ada berita yang Tuhan nyatakan kepada manusia, bahwa hidup setiap orang percaya, umatnya itu disertai oleh Tuhan. Amin. Dan saya berkata kepada saudara, dengar baik-baik,
Suatu hari saya pernah berdoa terakhir pada waktu kita mendengar musibah Gunung Semeru. Ya, saya lihat videonya, banyak orang teriak-teriak. Lalu Tuhan ingatkan saya, gak usah takut. Karena apa? Tuhan berjanji tidak pernah membinasakan orang benar bersama dengan orang fasik. Amin. Orang benar akan selalu dijagai oleh Tuhan. Orang benar akan selalu dilindungi oleh Tuhan. 1000 boleh lewat di sebelah kiri, 10.000 boleh di sebelah kananmu, tetapi segala sesuatu itu tidak akan menimpa kamu. Ini janji Tuhan. Amin. Karena apa, saudaraku? Karena ada Allah Immanuel yang menyertai saudara dan saya. Amin. Kalau saudara dan saya disertai Tuhan, saudara dan saya pasti akan diluputkan dari segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Yang ketiga, singkat aja. Biasanya saya khotbah 1 jam, ini 30 menit. Ya. Kita berganti. Kita lihat ayat 20. Ketika Yusuf mempertimbangkan maksudnya, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berita yang luar biasa yang dikumandangkan dari mulut Tuhan untuk umatnya, yang diberitakan melalui Maria, yang diberitakan melalui Yusuf, yang diberitakan melalui para gembala. Selalu Tuhan berkata, jangan takut. Fear not, only believe. Hari ini saya berkata kepada saudara, dengar baik-baik. Saudara jangan takut menghadapi hari esok. Saudara jangan takut menghadapi tahun depan dengan bayangan-bayangan dan pikiran-pikiran yang negatif yang melemahkan imanmu. Karena Tuhan berkata kepada Yusuf, pada waktu Yusuf sedang di dalam tekanan, pada waktu Maria sedang di dalam tekanan, saudaraku, karena mendapat rasanya bukan berkat, tetapi kehamilan di luar nikah, tetapi karena itu karya Roh Kudus. Maria dalam ketakutan, Yusuf di dalam ketakutan. Yusuf tak siap menghadapi segala fitnah yang akan muncul. Karena dia akan divonis, dijudge, saudaraku, bahwa dia adalah seorang laki-laki yang cemar, yang menghamili seorang gadis sebelum saatnya menikah. Yusuf tidak siap, makanya Yusuf adalah seorang yang tulus dan dia berpikir, saudaraku, dia akan menceraikan Maria secara diam-diam karena dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di hadapan umum. Saya berkata kepada saudara, suami-suami yang bijaksana, suami-suami yang hatinya tulus tidak pernah mencemarkan istrinya di hadapan umum. Istri yang bijaksana, istri yang tulus tidak akan pernah mencemarkan nama suaminya di hadapan umum. Oleh sebab itu, saudara, dengan tekanan ketakutan, Yusuf berpikir, saudaraku, bahwa jalan yang terbaik adalah cerai secara diam-diam. Dia ingin tinggalkan Maria, tetapi di tengah-tengah kegundagulanaan yang dia alami, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan Tuhan berkata, jangan takut. Hari ini berita Natal yang luar biasa buat saudara. Untuk memasuki tahun 2022, seringkali para tokoh
memprediksikan tahun 2022 bukan keadaannya lebih baik, bukan keadaannya lebih aman, saudaraku, bukan keadaannya lebih enak, bukan keadaannya lebih tenang, tetapi banyak yang diprediksikan tahun depan ini akan terjadi banyak gejolak, baik lewat politik maupun gejolak alam akan melanda dunia, khususnya Indonesia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi dalam perayaan Natal ini, hari ini Tuhan berkata kepada saudara, jangan takut, serahkan hidupmu di dalam tangan Tuhan. Amin. Maka Tuhan yang akan memimpin engkau, Tuhan yang akan melindungi saudara, dan Tuhan yang menyertai saudara. Penyertaannya itu dahsyat. Penyertaan Tuhan lebih daripada suami. Penyertaan Tuhan itu lebih daripada seorang ayah. Saya berkata kepada saudara, buang segala ketakutanmu, kekhawatiranmu tentang hari depanmu, karena Tuhan sudah merancangkan sebuah masa depan yang berhasil, masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan menghadiri Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur biarlah firman-Nya termeterai di dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur kalau kami boleh merayakan perayaan Natal bersama dengan jemaat dan keluarga mereka masing-masing. Biarlah berita Natal yang penuh sukacita sebagai bukti kasih Bapa kepada kami. Luar biasa anugerah-Mu karena Engkau telah memberikan kado istimewa bagi kami, yaitu Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kami dibebaskan dari hukum maut dan kematian kekal untuk memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, bahwa di dalam perayaan Natal ini kami boleh mendengar, oh Tuhan, perkataan firman-Mu yang berkata, Tuhan itu selalu beserta dengan kami. Biarlah penyertaan-Mu sungguh-sungguh dialami terjadi untuk semua jemaat, khususnya yang pagi hari ini hadir. Tuhan sertai mereka, Tuhan berkati mereka. Kalau banyak hal-hal yang menakutkan, yang membuat mereka gelisah hari-hari ini, kiranya Tuhan tolong mereka Bapa, lewat kuasa kasih setia-Mu akan menyelesaikan setiap persoalan yang membuat mereka di dalam ketakutan, baik masalah keuangan, baik masalah rumah tangga, baik masalah pelayanan. Kiranya Tuhan mereka boleh bangkit iman, percaya dan pengharapan mereka bahwa di dalam Yesus Kristus ada mujizat pertolongan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang dengan hormat Ibu Pendeta Yendovita untuk beli maju ke depan mewakili wanita kemenangan. Saya mengundang Bapak Pendeta Dedi beli maju ke depan. Saya mengundang Bapak Sekumanto mewakili diaken, dan Saudara Pius mewakili pemuda dan anak-anak. Saudara Bapak Gembala dan Ibu Gembala mari ke depan. Bapak dan Ibu Gembala akan menyalakan lilin utama, lalu memberikan lilin sekitarnya untuk Bu Yeni, Pak Dedi, dan Pak Iski, dan juga Saudara Pius. WL akan memimpin lagu Malam Kudus. Sunyi senyap
Pak Gembala akan memimpin doa seluruh jemaat supaya tetap disertai Tuhan. Bapa di surga, kami sangat bersyukur. Kami sangat bersyukur terang dunia yang telah hadir menerangi kegelapan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menerangi hati jalan hidup kami, sehingga semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini mengalami terang ilahi yang luar biasa. Perjalanan hidup mereka ke depan bukan merupakan sebuah teka-teki atau misteri, tetapi kami percaya Tuhan, hidup kami, masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai kami, membimbing kami ke air yang tenang, dan Tuhan menyegarkan jiwa kami. Tuhan mengenyangkan kami, dan gadamu dan tongkatmu itulah yang melindungi kami ya Bapa. Jika kami tidak takut, meskipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman sekalipun, bersama dengan Tuhan, kami akan melihat mujizat itu pasti akan terjadi dalam hidup kami. Hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan nasib baik menjadi nasib baik, menjadi nasib yang makin baik dan lebih indah lagi bersama dengan Tuhan. Nasib jelek kami boleh kami tinggalkan, dan kami percaya Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh keberhasilan, masa depan yang membuat kami hidup berbahagia di dalam Yesus Kristus. Tuntun kami terus Roh Kudus, karena tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami butuh Tuhan Allah Roh Kudus yang mendampingi hidup kami memasuki tahun depan ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah terang-Mu Tuhan bercahaya dan menerangi hidup kami, dan kami boleh menjadi terang bagi keluarga kami dan sanak keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, silakan.